Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radha Suaramita, kelas 12 TKJ1, absen 27. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan cara install dan konfigurasi Squid di Debian. Kita siapkan Windows XP-nya dengan jaringan adapter satunya yaitu internal. Kita oke, lalu di Debian jaringan di adapter satunya yaitu bridge adapter dan adapter 2 nya yaitu internal network. Kita oke, lalu kita langsung masuk ke Debian-nya. Nah, di Debian kita konfigurasi IP seperti di yang sudah terlihat di situ. Di ETH 0-nya saya DHCP, di ETH 1-nya menggunakan statik dengan IP yang sudah tertera. Lalu kita service atau restart networknya. Kita tunggu ya. Sudah, langsung kita konfigurasi net agar nanti klien langsung bisa mengakses internet. Kita masuk ke nano etc.local, kita tambahkan itu IP tables maintained dan seterusnya. Kita save konfigurasi, lalu kita ketikkan perintah etc rc.local start, kita enter, lalu ketikkan nano etc resolve.conf untuk menambahkan name server. Kita enter ya. Di situ ada name server dari internetnya, tapi kita ganti aja menjadi 888 dan name server di bawahnya 8.8.4.4. Kita save ya konfigurasinya, lalu masuk ke etc.scsctl.conf. Untuk mengatur IP forwardnya, kita hapus, kita cari ya kalimat net IP versi 4 IP underscore forward sama dengan 1. Kita hapus tanda pagarnya. Kalau sudah, kita save konfigurasinya, kita reboot menggunakan perintah init 6. Sambil menunggu, kita bisa langsung masuk ke XP-nya untuk mengatur IP. Masuk control panel terlebih dahulu, network, terus masuk network connection, masuk LAN, masuk ke properties, nah di situ kita konfigurasi IP satu jaringan dengan IP Debian yang ETH 1. Jadi IP-nya di sini menggunakan 11, gateway-nya menggunakan IP dari Debian-nya, sedangkan DNS servernya yaitu menggunakan gateway dari internet. Kita oke, kita close ya, masuk ke Debian lagi. Maksudnya kita masuk ke CMD. Kita lihat, kita buktikan kalau XP-nya sudah bisa internetan terlebih dahulu. Kita coba ping 88, sudah replay, jadi sudah bisa ya. Kita masuk atau kita coba ping google.com. Nah, sudah replay juga. Kita masuk ke internet. Nah, terlihat kalau sudah bisa internetan. Kita coba
browsing ya, atau masuk ke suatu web. Nah, di situ sudah bisa masuk. Lanjut kita masuk ke Debian-nya untuk install dan konfigurasi Squid. Kita ketikkan apt-get install Squid untuk menginstal Squid-nya. Nah, kalau sudah, langsung masuk ke file Squid-nya dengan perintah nano etc squid.conf ya. Kemudian kita Ctrl V untuk mencari suatu kalimat, yaitu visible hostname. Kita enter. Nah, kita visible hostname lagi. Fungsi dari mengatur hostname ini nanti akan terlihat saat di klien, akan ada nama yang kita atur di sini. Nah, di situ di default sudah saya ubah visible hostname-nya menjadi Rati, yaitu nama saya sendiri. Kita save. Kalau sudah, kita save konfigurasi. Lalu kita ketikkan perintah squid mainset. Squid mainset ini digunakan untuk melihat apakah squid sudah berjalan atau belum. Nah, bisa dilihat kalau squid sudah berjalan. Kita masuk ke file squid lagi. Kita ketikkan on rules. Nah, di bawah kata insert your own rules itu kita tambahkan kalimat, 3 kalimat. Yang pertama yaitu ACL jaringan RA SRC dengan network IP yang kita konfigurasi tadi. Yang di bawahnya yaitu ACL blok SRC IP dari klien yang kita mau blok ya. Terus HTTPS itu adalah konfigurasi selanjutnya untuk jaringan tersebut dapat diblok. Lanjut, kita save konfigurasi. Terus kita restart squid-nya dengan perintah service squid restart. Nah, kita langsung coba ke XP atau kliennya ya. Apakah sudah tidak bisa internetan? Ternyata masih bisa. Kita konfigurasi proxy yang ada di XP-nya terlebih dahulu dengan masuk tools, kemudian klik internet option, klik connection, klik LAN setting, kemudian hidupkan proxy servernya, masukkan IP. IP ini yaitu IP Debian ETH1 nya, yaitu 10.10.108.10 dengan port 3128. Lalu kita oke. Sudah di oke ya. Kita coba menjangkau web atau sebuah situs. Terlihat kalau error ya, di situ sudah error.
saya tidak bisa mengakses internet, dan itu ada nama saya karena saya tadi mengatur hostname-nya menjadi Rati. Oke ya, sudah. Kita coba langsung. Apakah tidak bisa? Oh, sudah tidak bisa. Langsung error ya. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan autentikasi untuk masuk ke sebuah web. Cara konfigurasinya ketikkan http password min squid password username-nya. Terserah kita mau ngisi nama siapanya, pokoknya username-nya kita ya. Nah, itu sudah. Lanjut masuk ke file squid-nya. Kita ketikkan perintah nano etc squid.conf, lalu Ctrl W, ketikkan kata insert your own atau juga yang seperti video itu ACL block src dengan IP yang kita masukkan tadi, lalu enter. Nah, di situ tertera sudah saya tuliskan 4 baris dari insert your own itu tadi harus disamakan seperti di gambar. Kalau tidak, maka konfigurasi tak akan berhasil. Nah, lanjut kita restart. Kalau sudah, ketikkan seperti yang tertera di video. Kita restart. Sudah oke. Langsung masuk ke XP-nya ya. Kita coba. Nah, di situ langsung harus memasukkan username-nya dulu dan password-nya. Kita coba masukkan ya. Kita oke. Tetap error karena tadi masih di blok. Lanjut ke yang ketiga yaitu transparent proxy. Kita masuk ke file squid-nya dengan perintah yang sama nano etc squid.conf. Kita ketikkan http port 3128. Kita enter. Nah, di situ sudah saya tuliskan tambahan yaitu transparent dan http port 80 vhost. Sudah saya ketikkan ya, seperti itu. Jika sudah, langsung save konfigurasinya. Lalu kita restart. Menggunakan beta yang sama yaitu service squid restart. Kita tunggu, memang agak cukup lama sih. Kita tunggu. Nah, itu sudah oke. Selanjutnya kita akan setting NAT pre-routing-nya.
Di sini kita ketikkan IP tables mainnet dengan port yang sudah tertera. Kita ketikkan seperti itu ya, IP tablesnya. Kalau sudah, kita enter saja. Jangan lupa ETH1 karena ETH1 yang kita blok. Lanjut, kita ketikkan perintah echo 1 prox SESnet IP versi 4 IP forward. Ketikkan sama persis dengan yang saya ketikkan. Kita enter. Sudah. Kalau sudah, kita restart lagi squidnya dengan perintah yang sama, yaitu service squid restart. Kita tunggu lagi. Kita tunggu, emang cukup sedikit lama. Nah, itu sudah oke. Kita bisa langsung masuk ke klien untuk mengecek ya. Kita matikan terlebih dahulu proxy servernya yang ada di XP. Nah, kita matikan. Kita hapus IP-nya, port, dan kita off-kan. Kita oke. Lalu kita masuk ke internet langsung ya. Nah, sudah tidak bisa internetan. Jadi konfigurasi telah berhasil. Sekian dari